hari ini di ibadah online kita tanggal 30 Agustus 2020 ada Kak Lady, Bang Dani, dan Bang Putra. Nah, hari ini adalah last Sunday di bulan Agustus, Yap, ya Kak. betul banget. Nah, kadang tuh di akhir bulan kita tuh suka berpikir gitu ya, misalnya apa aja sih yang sudah kita perbuat selama 1 bulan, Yes. terus itu good or not gitu, terus menyenangkan hati Tuhan atau tidak gitu. Jadi kita tuh makin tahu kita penyertaan Tuhan tuh banyak banget dalam hidup kita. Iya betul banget adik-adik. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus merenungkan kebaikan Tuhan agar senantiasa kita semakin bersyukur dengan penyertaan Tuhan. Betul, tapi gimana sih Kak caranya kita membalas kasih sayang Tuhan ke kita? Pastinya dengan melakukan firman Tuhan dan juga setia mengucap syukur kepada Tuhan, dan satu lagi nih Kak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau satu sejenak, lipat tangan, tutup mata saat baru dimulai. Terus selesai. Tema kita hari ini apa sih Kak? Tema kita hari ini adalah Gotong Royong. Padahal, tapi di masa PSBB ini kita bisa Kak gotong royong. Oh bisa banget, nanti tunggu ceritanya di cerita firman Tuhan hari ini. Pastinya udah gak sabar kan? Ya, tapi kayaknya baru ada yang join nih Kak. Oh, iya. Rambutnya kayak masih basah nih habis mandi. Itu giginya baru digosok putih-putih ya? Iya dong, kalau habis digosok pasti putih. Seger berarti, Kak. Seger. Nah, biar makin semangat, biar makin segar, kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian, Yesus Kokoh. Adik-adik semangat ya memuji Tuhannya ya. Jangan lusuh-lusuh, kalau udah mandi, udah gosok gigi, rambutnya masih basah. Yesus Kokoh. Yesus Kokoh. Dan kita jalannya. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, Kan berbuah. Yesus Cintaku, aku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, aku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, kan berbuah. Kita ulang lagi ya. Jangan lebih semangat lagi pastinya dong. Jangan sebelum hati kita memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan Yesus Kokoh. Yesus Kokoh. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, Kan berbuah. Yesus cinta kita semua. Yesus cintaku, aku cintakan. Yesus cinta semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, aku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, kan berbuah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai pada hari ini ya Bapa, dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami,
dari awal sampai akhirnya nanti, dan kiranya Engkau yang memberikan hati dan pikiran yang terfokus hanya untuk ibadah hari ini Tuhan, dan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami yang mendampingi kami hari ini dalam ibadah online. Kiranya Engkau juga yang memberkati agar tetap semangat dan tetap giat untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan. Ya, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi sudah kakak sampaikan di awal, tema kita hari ini adalah gotong royong. Kira-kira apa ya Kak arti gotong royong? Nah, kalau adik-adik ada yang tahu, artinya boleh komen di bawah. Tapi artinya itu sebenarnya adalah saling membantu atau kita kerja sama-sama. Kayak misalnya nih, kita kan lagi di rumah, kita bisa saling membantu orang tua, kayak beresin rumah atau masak bareng-bareng. Kan pasti meringankan pekerjaan orang tua gitu. Tapi kalau misalnya di sekolah, nah kalau misalnya di sekolah, ketika guru kita memberikan tugas kelompok, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan bersama-sama supaya tugas yang dikerjakan menjadi ringan. Tapi harus diingat ya Kak ya, ketika kita ujian, kita tidak bisa mengerjakannya bersama-sama karena kita harus mengerjakannya masing-masing. Supaya kita lebih semangat lagi, dan kita pasti bisa, kita yakin kita pasti bisa. Betul banget. Kita nyanyi satu lagu, Big or Small, Aku Bisa. Ketika kita yakin kita bisa, maka kita akan bisa melakukannya dengan terutama ketika Tuhan menyertai kita. Jadi kita harus yakin pernyataan Tuhan membuat kita bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ta-ta-ta, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Ta-ta-ta, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ta-ta-ta, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Ta-ta-ta, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli. Ambil sikap yang hikmat, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. It's Creative Corner time. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan
mengirimkan video kreatifnya. Ya, dan bagi adik-adik yang belum mengirimkan, yuk ditunggu, kirim ke WhatsApp Bang Dani. Dan langsung saja kita saksikan video Creative Corner minggu ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Itu dia tuh Kak tadi video kreatifnya. Betul banget Kak. Langsung saja nih videonya kita nilai dengan musik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Mari kita nyatakan dan nyanyikan dengan sepenuh hati, mengikut Yesus keputusan. Sebagai orang Kristen, pastinya kita percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita nyatakan dan kita tidak ingkari bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Nah, adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Putri di hari Minggu ini. Adik-adik, minggu ini kakak akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ingatkan, duduk yang rapi, jangan lupa Alkitabnya, dan hening sebentar karena kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas setiap berkat penyertaan Tuhan hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah kembali walau dalam keadaan online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan hingga pada hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan kepada orang tua kami, adik dan juga kakak kami Yesus. Tuhan berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan juga guru-guru sekolah minggu kami yang melayani pada hari Minggu ini. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara, teman-teman kami Tuhan yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi terang pelita dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan telah siap mendengarkannya. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap belum Alkitabnya? Nah, hari ini untuk teks ibadahnya di minggu ini diambil dari Galatia 6. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Sudah dapat semua belum adik-adik? Nah, jika sudah dapat, dengarkan dan kakak akan bacakan ya. Oke. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kakak ulangi lagi ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, adik-adik, untuk minggu ini temanya adalah gotong royong atau tolong menolong sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini sangat sedikit teksnya, tapi maknanya luar biasa adik-adik. Adik-adik pernah dengar nggak kata dari gotong royong? Ada yang tahu? Coba, siapa yang tahu arti dari gotong royong? Mungkin di sekolah pernah ya adik-adik ya diajarkan untuk gotong royong, saling tolong menolong atau bersih. Baik, kakak akan jelaskan istilah dari gotong royong itu di dalam bahasa Indonesia. Gotong artinya bekerja, royong artinya bersama atau bersama-sama. Jadi kalau digabungkan adik-adik, gotong royong berarti bekerja bersama-sama. Nah, itu ya adik-adik ya arti dari gotong royong atau tolong menolong, bekerja bersama-sama untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk sesama, dan apalagi di rumah. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita harus menolong. Menolong siapa? Menolong adik. Kalau adik lagi kesusahan, misal apa itu? Kakak, mama, Dede mau pipis nih, bisa nggak ya ditolongin adiknya? Kata mama, bisa nggak? Adik-adik nolongin adiknya, minta tolong pipis ke kamar mandi kalau mamanya lagi sibuk. Nah, itu namanya gotong royong. Lalu adik-adik akan mau tanya, mengapa sih kita perlu melakukan gotong royong? Apa sih artinya itu? Apa sih fungsinya? Perlu nggak sih kak itu gotong royong saya ikutin? Harusnya sih nggak perlu ya kak. Gotong royong itu membantu orang. Ngapain saya bantu orang? Saya sendiri aja belum tentu saya bisa bantu. Nah, mengapa kita perlu melakukan gotong royong? Satu, untuk membutuhkan sikap menolong. Nah, sikap menolong yang tadi saya bilang,
kayak adiknya minta tolong sama mamanya mau pipis, ternyata mama lagi sibuk. Nah, ditolongin sama kakak supaya dibawakan ke kamar mandi atau mengambilkan makanan, minuman, menolong adik. Yang kedua, saling membantu, sama aja adik-adik. Membantu adik mengerjakan PR jika adiknya tidak mengerti dengan tugas-tugas sekolahnya. Lalu sukarela dan juga kekeluargaan. Sukarela berarti tanpa pamrih. Adik-adik nggak boleh gara-gara dapat imbalan jadi ya udah ditolong aja, nggak boleh gitu ya. Ada yang gitu nggak? Disuruh mama ambilin sesuatu tapi harus pakai imbalan. Misalnya ya udah nanti biar bisa makan ke KFC, ya udah tolongin dulu adiknya ke kamar mandi. Ya udah mah, tapi harus makan ke KFC ya hari Minggu pulang gereja. Nah, nggak boleh gitu ya adik-adik. Lalu harus saling peduli. Nah, ini kuncinya adik-adik. Kalau kita sudah ada jiwa peduli, maka yang tadi yang kakak sebutkan itu pasti akan kita laksanakan tanpa melihat, tanpa harus, maksud kakak berpikir dulu. Karena kita ada rasa peduli adik-adik. Nah adik-adik, jika demikian kita telah mendengarkan manfaat dari gotong royong atau tolong menolong. Nah kakak mau katakan lagi, mau bertanya lagi, perlu nggak kita melakukannya? Harus nggak kita melakukannya? Apa kita cuek aja kalau adik lagi membutuhkan pertolongan kita, atau teman sesekolah kita, atau teman seiman, teman segereja kita membutuhkan pertolongan kita, perlu nggak kita menolongnya? Atau perlu nggak kita melakukannya seperti yang kakak jelaskan tadi? Peduli nggak? Harus ya adik-adik ya, karena Tuhan Yesus berfirman kita harus saling peduli, tolong menolong, dan gotong royong sesuai dengan firman Tuhan hari ini adalah apa tadi adik-adik? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, beban sesamamu juga. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus adik-adik. Nah, adik-adik sudah mendengarkan nih apa itu arti gotong royong, apa itu tolong menolong. Setidaknya sebagai anak yang percaya kepada Tuhan, nih dengerin kakak sebutin. Jika kamu tidak bisa membantu membersihkan, jangan mengotori. Jika kamu tidak bisa menolong, jangan membuat repot. Ingat ya adik-adik, kalau nggak bisa membantu membersihkan, jangan dikotori. Nggak bisa menolong, jangan membuat repot yang lain. Oke sayang. Nah adik-adik, kakak punya cerita. Dengarin ya adik-adik ya cerita kakak. Cerita kakak ini adalah seekor koala yang pemalas. Aduh, kalau pemalas benar-benar ya adik-adik ya. Kakak nggak suka pemalas, adik-adik suka pemalas nggak atau pemalas nggak? Enggak ya. Ini dengarin nih adik-adik cerita kakak ya. Suatu hari koala sedang tertidur. Dia menguap. Aku masih mengantuk, kata koala. Lalu katanya, aduh, aku masih ngantuk, mau tidur lagi, kata koala sambil memejamkan matanya. Tidak lama kemudian koala mendengkur adik-adik. Mendengkur, aku mau tidur lagi, dan dia mendengkur sambil memejamkan mata dan memeluk pohon. Nah, lalu koala itu adalah binatang yang hidup di pohon. Ia dikenal sebagai pemanjat yang ulung, tetapi gerakannya pelan dan lambat. Makanan koala adalah daun-daunan adik-adik. Ketika binatang-binatang yang lain sibuk bekerja dan mencari makan, koala malah enak-enakan tidur. Dan ia malas-malasan. Ia juga tidak suka bergaul adik-adik ke teman-teman yang lain, makanya dia itu tidak punya banyak teman. Nah, siang itu kera datang mendekati koala dan melihat koala. Hei koala, kenapa kamu tidak bekerja? Lihat itu teman-teman kita, semuanya mereka bekerja dengan giat, kata si kera. Nah, si koala menjawab, untuk apa aku bekerja? Aku lebih suka tidur. Sambil koala memegang pohon lagi, memeluk.
aku lebih suka tidur. Tanpa bekerja juga aku bisa makan, kata koala kepada si kera. Nah, lalu suatu siang hari, koala terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara gaduh dari bawah pohon, dari tempat tidur. Siapa sih yang membuat gaduh? Kata koala gitu. Lalu ia membuka matanya dan melihat para penghuni hutan sedang bekerja bergotong royong membersihkan gua. Nah, dengan geram koala turun dari pohon dan dia teriak, "Hei, siapa yang menyuruh kalian membuat gaduh di tempat tidurku? Apa kalian tidak tahu kalau aku sedang tidur?" kata koala. Nah, lalu kata yang lain, "Oh maaf, kalau kami mengganggu tidurmu koala, kami sedang membersihkan gua untuk berlindung. Sebentar lagi akan ada badai koala, jadi kami bersiap-siap," kata gajah. "Lalu kamu sih tidur terus, jadi tidak tahu apa yang akan terjadi," kata kera kepada gajah, kepada koala. Lalu kata koala, ada-ada saja kalian. Kalian lihat sendiri tuh, langit begitu cerah, mana mungkin ada badai, ejek koala sambil koala naik lagi ke atas pohon dan kembali tidur. Nah, lalu setelah guanya sudah bersih, semua binatang-binatang masuk ke dalam gua. Suasana dalam gua sangat nyaman. Para binatang berkumpul di tengah gua yang luas. Tiba-tiba hujan datang, teman-teman. Lalu si kera berkata, bagaimana kalau koala kehujanan, teman-teman? Lihat saja di luar sana, hujan deras sekali. Dia pasti menyesal karena tidak percaya pada omongan kita, kata yang lain juga. Lalu apa kalian tidak kasihan jika dia celaka, kata si gajah. Biarkan saja, kita kan sudah mengingatkan si koala, tapi dia tidak mendengarkan kita. Nah, sementara itu adik-adik di atas pohon, koala kebingungan. Anginnya kencang, bertiup kencang, membuat pohon di tempat tidur si koala terayun-ayun. Koala memeluk pohon batang dengan erat. Aduh, bagaimana ini? Kenapa aku tidak ikut masuk ke gua tadi? Sesal si koala. Beberapa kali kilat menyambar. Suara guntur terdengar bersahut-sahutan memekakkan telinga. Tiba-tiba kilat menyambar pohon. Cuar! Lalu koala terjatuh bersama dengan ranting pohon yang ia peluk. Lalu ia berkata, "Tolong, tolong!" Koala menjerit, adik-adik. Tubuhnya tertindih dahan pohon. Lalu kera dan gajah datang mendengar. Lalu keluar. Mereka menolong koala dan memasukkannya ke gua. Lalu kata koala, "Terima kasih teman-teman. Aku menyesal telah mengejek kalian. Sekarang aku sadar bahwa penyesalan telah datang terlambat dan aku menyesal telah mengejek kalian. Sekarang aku sadar bahwa aku membutuhkan bantuan binatang lain. Ternyata aku tidak bisa hidup sendirian," kata si koala. Nah, adik-adik, dari cerita koala itu adik-adik sudah bisa tahu ya, bahwa tolong menolong, peduli sesama itu dan berteman, mencari teman itu penting ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian. Adik-adik, begitu juga di gereja. Kalau memang adik-adik punya teman atau bersalah atau bagaimanapun, harus menolong teman-teman adik-adik semuanya. Dan ingat, Tuhan suka anak yang gotong royong atau tolong menolong, seperti firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, kakak berikan dulu nih ayat hafalannya. Diambil dari Efesus 4 ayatnya yang kedua. Nih kakak bacakan nih adik-adik ya, adik-adik dengar. "Hendaklah kamu selalu rendah hati,
lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, adik-adik, demikian ayat hafalan dan teks ibadah hari ini. Semoga adik-adik mengerti, memahami, dan mengikuti dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya Tuhan, kami dapat mengikutinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat bergotong royong, tolong menolong Tuhan dengan sesama kami, dengan keluarga kami, dengan sanak saudara kami. Tuhan, kami memohon ampun Tuhan setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Tuhan, kami kembali mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terkhusus anak-anak-Mu GKPA Sekolah Minggu Tuhan, GKPA Epifanias. Tuhan, Engkau berkati beliau, Engkau lindungi beliau Tuhan. Berkati Tuhan setiap dalam aktivitas belajar mereka Tuhan yang masih dilakukan di rumah masing-masing pada hari ini saat ini Tuhan, karena pandemi yang belum kunjung usai. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan memohon Engkau berkati Tuhan setiap orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan dan juga orang-orang yang sedang sakit Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau berikan kesehatan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih atas firman-Nya. Kiranya firman yang tadi barusan kita dengar dapat memberkati kita. Amin. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya minggu ini. Dan bagi adik-adik yang belum, yuk kirimkan ke WA Bang Dani ya. Dan kakak-kakak di sini juga rindu nih untuk melihat kembali video ayat hafalan dari Samuel, Sion, Justin, Jeremy, dan juga Dauni ya Kak ya. Ditunggu, oke? Dan langsung saja kita saksikan video ayat hafalan minggu ini. Ini dia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Isinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Efesus 6 ayatnya yang ke-1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Ayat hafalan yang diambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Sekarang kita mau menyaksikan warta sekolah minggu. Jangan lupa diperhatikan, Dicatat dan diingat. Ini dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Dan untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Kita kerja sama-sama. Mari kita lebih semangat nyanyikan lagu ini.
dikasihi Tuhan, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hari ini biarlah menyenangkan hati-Mu, dan firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan dengan sepenuh hati kami di dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, biarlah kami bisa melakukan pekerjaan secara bersama-sama, secara gotong royong dengan sepenuh hati, agar pekerjaan yang diberikan kepada kami dapat kami selesaikan dengan mudah dan juga dengan cepat ya Bapak. Dan biarlah Tuhan melalui gotong royong kami semakin mengenal arti kebersamaan di dalam Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapak untuk keluarga kami, kiranya Engkau yang memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada, dan juga Kau tambahkan berkat bagi keluarga kami ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, apabila mereka dalam keadaan sakit Engkau yang sembuhkan. Dan juga kami mau berdoa untuk kakak sekolah minggu kami, Kau semakin berkati agar mereka tetap melayani dengan sepenuh hati, melayani ibadah sekolah minggu ya Bapak untuk kedepannya. Terima kasih Bapak, dan biarlah doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik yang manis, demikianlah ibadah online kita hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Kalau gitu kali ini, Bang Dani dan Putra. mengucapkan Happy Sunday. God bless you all.